Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Mubarok dari mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 4A PAI. Oke, baik. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPD, yang mana telah memberikan tugas ini kepada saya. Oke, baiklah. Kita langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Berikan contoh konkret dari pengalaman atau observasi di lapangan. Filsafat pendidikan Islam pada dasarnya adalah cara pandang tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan tujuan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Intinya, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan akal, yaitu kognitif, tetapi juga membentuk akhlak, spiritualitas, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, pemahaman ini sangat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan pesantren. Di madrasah misalnya, kurikulum tidak hanya berisi mata pelajaran umum, tapi juga pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk membentuk karakter religius siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga sebagai teladan, yaitu uswatun hasanah. Proses pembelajaran ini sering diawali dengan doa, pembiasaan ibadah seperti sholat duha, kemudian serta penanaman nilai-nilai kejujuran dan disiplin sebagai bagian dari tujuan pendidikan Islam. Kemudian di pesantren, pengaruh filsafat pendidikan Islam terlihat lebih kuat lagi. Pendidikan difokuskan pada pembentukan kepribadian santri yang berakhlak mulia, mandiri, dan taat beragama. Sistem pembelajaran seperti Sorogan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga melatih kesabaran, ketekunan, dan adab terhadap guru. Kehidupan sehari-hari dari santri, mulai dari bangun tidur, belajar, hingga beribadah diatur sebagai bagian dari proses pendidikan yang menyeluruh ataupun holistik. Contoh konkret dari observasi di lapangannya yaitu di sebuah pesantren, santri dibiasakan untuk mencium tangan kiai ataupun ustadz sebagai bentuk penghormatan. Nah, hal tersebut bukan sekadar tradisi tetapi juga bagian dari implementasi nilai adab dalam filsafat pendidikan Islam. Selain itu juga ada kegiatan rutin seperti kajian kitab kuning setelah sholat subuh yang bertujuan tidak hanya menambah ilmu, tetapi juga membentuk kedisiplinan dan kecintaan terhadap ilmu agama. Kemudian di madrasah misalnya yang saya pernah amati adanya program Jumat Religi di mana siswa membaca Al-Qur'an bersama, mendengarkan ceramah singkat dan melakukan sedekah. Program ini mencerminkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik tetapi juga pembinaan spiritual dan sosial siswa. Nah, dengan demikian, filsafat pendidikan Islam memberikan arah bahwa pendidikan harus menyentuh seluruh aspek manusia, yaitu jasmani, akal, dan ruh. Nah, hal tersebut tercermin dalam praktik nyata di madrasah maupun pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga membentuk karakter dan kepribadian Islami. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua, itu bandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Perbandingan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dapat dilihat dari dasar pemikiran, tujuan, serta implikasinya dalam praktik pendidikan, khususnya di Indonesia. Yaitu kedudukan dan dasar pemikirannya, filsafat pendidikan Islam berlandaskan wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, sehingga bersifat teosentris, berpusat pada Tuhan. Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Nah, sementara itu, filsafat pendidikan Barat umumnya berlandaskan rasio dan pengalaman manusia, empiris, sehingga cenderung bersifat antroposentris yang berpusat pada manusia. Aliran-aliran seperti progresivisme, esensialisme, dan konstruktivisme yang menekankan kebebasan berpikir, pengembangan potensi individu,
dan kemampuan problem solving. Kemudian tujuan pendidikan tersebut yaitu dalam filsafat pendidikan Islam, tujuan utamanya adalah membentuk insan kamil, manusia paripurna, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual maupun moral. Sedangkan dalam filsafat pendidikan Barat, tujuan pendidikan lebih menekankan pada pengembangan individu secara optimal, kemandirian, kreativitas, dan kesiapan menghadapi tantangan dunia modern. Lalu kelebihan dalam konteks Indonesia yaitu memiliki beberapa kelebihan dari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pembentukan karakter dan akhlak yang sangat relevan dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia yang sering menghadapi krisis moral. Kemudian keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Lalu kemudian adanya nilai-nilai religius yang kuat sehingga membentuk peserta didik yang beretika. Nah, sedangkan dalam filsafat pendidikan Barat memiliki kelebihan dalam mendorong berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Lalu lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Lalu menekankan metode pembelajaran aktif ataupun student centered learning. Lalu kekurangan pada masing-masing filsafat pendidikan Islam maupun Barat ini yaitu filsafat pendidikan Islam jika tidak dikembangkan secara kontekstual bisa memiliki kekurangan seperti cenderungnya terlalu normatif dan teoritis jika tidak diimbangi dengan pendidikan praktis. Nah, kadang kurang memberi ruang pada kebebasan berpikir kritis jika dipahami secara sempit. Filsafat pendidikan Barat di sisi lain memiliki kekurangan cenderung kurang memperhatikan aspek spiritual dan moral jika diterapkan secara murni, berpotensi melahirkan individualisme yang kurang sesuai dengan budaya kolektif masyarakat Indonesia. Lalu kemudian nilai-nilai yang diusung tidak selalu selaras dengan nilai religius masyarakat Indonesia. Nah, dalam konteks tersebut, kedua filsafat ini sebaiknya tidak dipertentangkan, melainkan dikombinasikan. Filsafat pendidikan Islam dapat menjadi dasar dalam pembentukan karakter dan moral, sementara filsafat pendidikan Barat dapat melengkapi dalam hal metode pembelajaran, pengembangan ilmunya, dan keterampilan berpikir kritis. Dengan mengintegrasikan keduanya, pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dan inovatif, tetapi juga berakhlak dan berkarakter kuat. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan kerangka kerja yang menggambarkan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, sertakan elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Kerangka kerja filsafat pendidikan Islam menggambarkan bagaimana konsep dasar Islam tentang Tuhan, manusia, maupun kehidupan diterjemahkan ke dalam tujuan, isi, metode, dan evaluasi pendidikan. Nah, kerangka ini bersifat sistematis dan saling terkait sehingga menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Dalam kerangka ini, secara umum, ruang lingkupnya dapat digambarkan dalam beberapa komponen. Yang pertama itu landasan ontologisnya, hakikat realitas dan manusia, membahas hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki jasmani, akal, dan ruh. Manusia dipandang sebagai khalifah di muka bumi ini yang memiliki tanggung jawab moral spiritual. Lalu kemudian landasan epistemologisnya yaitu sumber ataupun cara memperoleh ilmu. Sumber ilmu dalam Islam meliputi wahyu yaitu Al-Quran dan hadis, akal dan pengalaman. Ini berarti pendidikan tidak hanya berbasis rasionalitas tetapi juga nilai-nilai ilahiyah. Lalu landasan aksiologis, yaitu nilai dan tujuan menentukan tujuan pendidikan, membentuk insan kamil manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Nilai utama yang ditekankan adalah akhlak, keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan hidup. Lalu kemudian tujuan pendidikan diturunkan dari nilai aksiologisnya yang mencakup pembinaan iman dan takwa, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan, pembentukan akhlak, kesiapan hidup bermasyarakat. Kemudian proses pendidikan yaitu pedagogi Islamnya meliputi metode seperti keteladanan yaitu uswah, kemudian pembiasaan, nasihat, diskusi, dan praktik langsung ataupun mengamalkan.
Pendidikan bersifat holistik, tidak hanya di kelas tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian, kerangka kerja yang terakhir itu evaluasi pendidikan. Tidak hanya mengukur aspek kognitif tetapi juga afektif ataupun sikap dan psikomotorik, yaitu perilaku amal. Kemudian evaluasi dalam Islam ini, mencakup, aspek moral dan spiritual. Nah, elemen penting dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam itu agar kurikulum sesuai dengan kerangka filsafat pendidikan Islam. Ada beberapa juga. Yang pertama itu tujuannya. Tujuannya adalah kurikulum harus mencakup keseimbangan antara kognitif, afektif, psikomotorik. Lalu kemudian integrasi ilmu dan nilai Islamnya. Tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Misalnya sains dikaitkan dengan kebesaran Allah, IPS dikaitkan dengan nilai keadilan dan sosial dalam Islam. Lalu yang terakhir itu ada materi yang relevan dan kontekstual, yang mana sesuai dengan perkembangan zaman, relevan dengan kehidupan peserta didik, tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Dan pada lingkungan pendidikan yang mendukung, yaitu madrasah pesantren, harus mencerminkan nilai Islam seperti budaya, sholat berjamaah, sikap saling menghormati, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi simpulnya kerangka kerja filsafat pendidikan Islam menekankan keterpaduan antara aspek teologis, rasional, dan praktis. Dalam pengembangan kurikulum, hal tersebut penting adalah memastikan bahwa seluruh komponen, yaitu tujuan hingga dengan nilai-nilai selaras Islam serta mampu menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas, tetapi juga berkarakter dan berakhlak mulia. Lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dalam konteks ontologi pendidikan Islam, bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip filsafat pendidikan Islam untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam saat ini? Dalam konteks ontologi pendidikan Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh, jasmani, akal, dan ruh, serta memiliki peran sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, pendidikan harus bersifat holistik, tidak hanya mengembangkan intelektual, tetapi juga spiritual dan akhlak. Nah, pemahaman ini menjadi dasar dalam menjawab berbagai tantangan lembaga pendidikan Islam saat ini. Lalu kemudian salah satu tantangan utamanya adalah dikotomi ilmu agama dan umum. Melalui pendekatan ontologis, yaitu semua ilmu dipandang berasal dari Allah, sehingga perlu diintegrasikan dalam pembelajaran. Selain itu, krisis moral di kalangan peserta didik dapat diatasi dengan menekankan pembentukan akhlak melalui pembiasaan ibadah dan keteladanan guru. Dalam menghadapi globalisasi, pendidikan Islam juga perlu memanfaatkan teknologi secara bijak dengan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, di sisi lain, peningkatan kualitas guru menjadi penting karena dalam pendidikan Islam, guru berperan sebagai pembimbing intelektual sekaligus spiritual. Dengan demikian, penerapan ontologi pendidikan Islam menuntut sistem pendidikan yang integratif dan berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya, yaitu jelaskan urgensi epistemologi pendidikan Islam. Bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih baik. Nah, epistemologi pendidikan Islam yang membahas tentang sumber, cara memperoleh, dan validitas ilmu dalam perspektif Islam. Dalam hal ini, ilmu tidak hanya bersumber dari akal dan pengalaman, tetapi juga dari wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena itu, epistemologi pendidikan Islam memiliki urgensi yang sangat penting sebagai dasar dalam menentukan arah, metode, dan tujuan pendidikan. Urgensi pertama terletak pada kemampuannya membentuk cara pandang yang benar terhadap ilmu. Kemudian peserta didik tidak hanya diajarkan untuk mengetahui sesuatu secara rasional, tetapi juga memahami nilai dan makna di balik ilmu tersebut. Nah, ilmu tidak bebas nilai, melainkan harus membawa manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan digunakan untuk kebaikan. Hal tersebut mencegah penyalahgunaan ilmu seperti korupsi, manipulasi, ataupun eksploitasi. Kemudian yang kedua itu epistemologi pendidikan Islam
mendorong keseimbangan antara berpikir kritis dan nilai spiritual. Peserta didik dilatih menggunakan akal secara optimal, tetapi tetap dibimbing oleh nilai-nilai wahyu. Dengan demikian lahir generasi yang tidak hanya cerdas tetapi juga bijaksana dalam mengambil keputusan. Lalu yang ketiga, dalam konteks masyarakat epistemologi, pendidikan Islam berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang beradab. Ketika individu memahami bahwa ilmu harus diamalkan secara etis, maka akan terbentuk budaya kejujuran, tanggung jawab, maupun keadilan. Misalnya seorang yang berilmu tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya untuk merugikan orang lain, melainkan untuk kemaslahatan bersama. Selain itu pula, epistemologi pendidikan Islam juga mendorong integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Hal tersebut penting untuk menciptakan masyarakat yang maju secara ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi tetap memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat. Dengan integrasi tersebut, perkembangan zaman dapat dipahami tanpa kehilangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tinjau aksiologi pendidikan Islam yang ada saat ini. Apa saja pendekatan yang paling efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan mengapa? Aksiologi pendidikan Islam berkaitan dengan nilai, tujuan, dan manfaat ilmu dalam kehidupan. Dalam praktik saat ini, aksiologi menegaskan bahwa pendidikan Islam tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga harus membentuk akhlak, moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Kemudian secara tantangannya yang muncul adalah belum optimalnya implementasi nilai, yaitu sering kali pendidikan masih berfokus pada aspek kognitif dibanding pembentukan karakter. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, terdapat beberapa pendekatan yang terbukti paling efektif. Salah satunya pendidikan pembelajaran holistik, yaitu pendidikan harus mengembangkan aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik secara balance, secara seimbang. Pendekatan ini efektif karena sesuai dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia secara utuh, insan kamil, bukan hanya cerdas secara intelektual. Lalu yang kedua, pendidikan student center learning ataupun berpusat pada peserta didik. Nah, metode pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung membuat nilai lebih mudah dipahami dan diinternalisasikan. Pendekatan ini efektif karena mendorong kesadaran bahwa sekadar hafal bukan sekadar hafalan. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi berbasis nilai, yaitu penggunaan nilai dalam pembelajaran Islam, misalnya media digital, aplikasi, atau gamifikasi dapat meningkatkan minat belajar. Nah, pendekatan ini efektif bahwa relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap diarahkan kepada nilai-nilai Islam. Simpelnya, aksiologi pendidikan Islam saat ini menuntut pergeseran dari sekadar transfer ilmu menuju transformasi nilai. Pendekatan yang paling efektif adalah yang bersifat integratif, holistik, maupun kontekstual, karena mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Oke, kita lanjut. Saya ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan rancangan program pendidikan yang akan Anda buat yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Apa saja komponen utama yang harus ada dalam program tersebut? Oke, baik. Rancangan program pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam harus berangkat dari dua hal utama, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk jasmani, akal, dan ruh, serta hamba Allah dan khalifah, dan hakikat pendidikan sebagai proses membentuk insan berilmu, beriman, dan berakhlak. Dari dasar ini, program pendidikan dirancang secara holistik dan integratif. Gambarannya itu adalah program dapat dirancang dalam bentuk pendidikan Islam holistik berbasis karakter dan ilmu yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi insan kamil, cerdas, berakhlak, dan bertanggung jawab sosial.
Nah, program ini bisa diintegrasikan melalui pengembangan intelektual, pembinaan spiritual, kesehatan, dan keterampilan. Komponen utamanya yaitu tujuannya ya yang pertama itu membentuk keimanan dan ketakwaan. Lalu kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan, menanamkan akhlak mulia, mempersiapkan peran sebagai khalifah di masyarakat. Tujuannya harus mencerminkan keseimbangan dunia dan akhirat. Lalu kurikulum integratifnya adalah menggabungkan ilmu agama dan umum, tidak dikotomis. Contoh, sains dikaitkan dengan ayat kauniyah, IPS dengan nilai keadilan sosial dalam Islam. Kemudian kurikulum yang harus relevan dengan kehidupan dan perkembangan zaman melalui metode pembelajarannya yaitu uswatun hasanah, keteladanan, kemudian pembiasaan ataupun habituation, diskusi dan berpikir kritis, praktik langsung ataupun ibadah dan sosial. Nah, metodenya harus aktif, kontekstual, dan membentuk karakter. Peran guru sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan memiliki kompetensi yaitu ilmu akhlak spiritual. Lalu guru adalah kunci internalisasi nilai lingkungan pendidikan, budaya religius yaitu sholat, berjamaah, tilawah, disiplin, dan saling menghormati. Kemudian lingkungan yang mendukung kebiasaan nilai. Nah, dalam lingkungan yang menjadi hidden curriculum yang kuat yaitu kegiatan pendukung ataupun kegiatan ekstrakurikuler, program tahfiz atau kajian keislaman, kegiatan sosial, bakti masyarakat, zakat ataupun sedekah. Kemudian membentuk keseimbangan ilmu dan amal. Nah, yang terakhir itu evaluasi pendidikan melalui kognitif yaitu ujian ataupun tes, afektif, sikap dan akhlaknya, terus secara psikomotoriknya, praktik ibadah dan keterampilannya. Evaluasi tersebut harus menyeluruh, tidak hanya secara akademik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir yaitu dalam konteks demokratisasi pendidikan, bagaimana Anda melihat peran filsafat pendidikan Islam dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan adil? Berikan contoh implementasi yang relevan. Oke, dalam konteks demokratisasi pendidikan, yaitu filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membangun sistem yang inklusif dan adil, karena pada dasarnya Islam menempatkan menempatkan semua manusia dalam posisi yang setara sebagai makhluk Allah yang memiliki hak untuk memperoleh pendidikan. Kemudian prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan yaitu al-adl, kemudian persamaan yaitu al-musawamah, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Filsafat pendidikan Islam memandang bahwa setiap individu memiliki potensi ataupun fitrah yang harus dikembangkan tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, gender, maupun latar belakang budaya. Nah, dari sini pendidikan tidak boleh eksklusif atau hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus terbuka dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua. Selain itu, konsep keadilan dalam Islam bukan sekedar kesamaan perlakuan, tetapi juga memberikan sesuatu kebutuhan ataupun proporsional sehingga setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Nah, peran pentingnya antara lain yaitu menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Pendidikan Islam yang berlandaskan filsafat ini mendorong sikap saling menghormati, dialog, dan hidup berdampingan secara damai. Hal tersebut relevan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Contoh implementasi yang relevan di lapangannya yaitu program pendidikan inklusif di madrasah, yaitu menerima siswa dari berbagai latar belakang termasuk anak berkebutuhan khusus ataupun berkebutuhan khusus, anak yang mungkin sulit untuk secara akademiknya. Kemudian pemberian beasiswa atau subsidi pendidikan bagi siswa kurang mampu sebagai wujud keadilan sosial dalam pendidikan Islamnya. Oke, baik, mungkin segitu saja dari saya. Koreksi bila saya salah, mohon maaf bila ada tutur kata yang mungkin kurang mengenakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iqbal Aman Muzaki, MPD. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.